Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bursa cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo mengerucut ke 4 nama, yakni Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Mahfud MD. Bagaimana peluang keempat nama tersebut? Untuk mengulasnya sudah bersama kami Ketua DPP P3 Dahlia Umar dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Mbak Dahlia dan juga Mas Adi. Selamat sore Mas David. Ya, salam sehat selalu. Nah, ini saya ke Mbak Dahlia dulu ya. Ini sejauh ini bagaimana komunikasi P3 untuk menyodorkan nama Sandi, mengingat bahwa beberapa nama sudah tidak mungkin lagi bergabung, kata Bu Puan. Halo, suaranya boleh di-unmute Mbak Dahlia? Oh, sorry. Ya. Baik, sudah terdengar ya? Sudah. Ya, kami di P3 sangat optimis ya bahwa faktanya adalah selain PDI Perjuangan, pengusung capres untuk Pak Ganjar yang memiliki kursi di DPR adalah Partai Persatuan Pembangunan. Dan kita lihat, kalau kita lihat dari survei tadi, di Jawa Timur saja Pak Sandi mampu mengukuhkan elektabilitasnya hingga 12%. Beliau tentu jauh di atas yang lain-lain kalau surveinya itu misalnya di Jawa Barat atau Jawa Tengah. Kemarin saya sempat mendampingi beliau untuk beberapa kunjungan di Jawa Tengah dan sambutan masyarakat sangat meriah. Jadi kami optimis bahwa Ketua Bapilu P3 mampu tetap bersaing ketat di antara 3 nama lainnya untuk menjadi pertimbangan, menjadi bakal cawapres mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua, selain elektabilitas beliau yang tetap konsisten di beberapa survei, kami melihat bahwa beliau juga punya pengalaman dalam kontestasi yang sangat besar, menjadi cawapres, juga menang sebagai wakil gubernur. Kenapa? Karena beliau punya segmen yang jelas, segmen ibu-ibu, segmen kelompok milenial, dan kedekatan beliau dalam dunia usaha itu adalah juga modal yang sangat besar, yang menurut saya ceruk pemilihnya itu juga tidak main-main, jumlahnya sangat signifikan. Karena itu kami ingin sekali para elit mempertimbangkan bahwa kalau kita berpikir siapa sebenarnya memenuhi aspirasi pemilih dari aspek pengalaman, aspek elektabilitas melalui survei-survei, juga ceruk pemilih-pemilih yang setia, yaitu Pak Sandi di atas yang lain-lain. Karena lebih teruji dibanding yang lain-lain. Tetapi tentu nanti dikembalikan pada kebijakan koalisi partai yang tentunya harus dipertimbangkan lebih matang, tidak hanya melihat koalisi itu sendiri, tapi dibandingkan dengan capres-cawapres dari koalisi. Bagaimana kalau disandingkan dengan si A, sedangkan di tetangga sebelah, misalnya capres dan cawapresnya si B gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu harus menjadi pertimbangan. Tapi pada prinsipnya kesiapan Pak Sandi sangat luar biasa, sangat kami persiapkan, dan konsolidasi kami juga semakin kuat dengan adanya Pak Sandi. Seluruh caleg itu betul-betul mempromosikan beliau. Dan dengan demikian, keyakinan kami adalah konsistensi elektabilitas beliau teruji sampai nanti pada akhirnya kita memutuskan siapa yang mendampingi Pak Ganjar. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat, ini kan sudah banyak yang dipangkas nih, termasuk Kang Ridwan, Kang Emil ya, lalu kemudian juga Mas Ahaye juga udah dipangkas, tinggal beberapa nama. Nah, kalau peluangnya Mas Sandi menurut Anda seberapa besar? Ya, kalau kita membaca variabel survei, tentu peluang Sandiaga Uno untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo cukup terbuka ya. Karena kalau kita melihat angka-angka statistik, Sandi ini kan masuk dalam 3 besar bursa cawapres yang dinilai punya popularitas, dinilai punya elektabilitas yang saya kira jika dipasangkan dengan siapapun, termasuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, itu bisa memiliki daya ungkit elektabilitas yang relatif agak signifikan. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, tentu Sandi relatif agak lebih unggul secara politik, mengingat P3 saat ini adalah partai politik yang sudah menjadi bagian dari pengusung dari Ganjar Pranowo. Itu tentu tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau Pak Erick misalnya Partai Amanat Nasional,
sampai hari ini misalnya terus memberikan endorsement kepada Pak Erik memang, tapi sepertinya disorongkan untuk Pak Prabowo Subianto. Pak Mahfud MD relatif tidak punya partai gitu ya. Begitupun dengan Pak Andika Perkasa. Jadi dalam konteks kacamata koalisi partai tentu Pak Erik dalam, maksud saya Pak Sandiaga Uno dalam hal ini relatif gitu ya, lebih berpotensi untuk bisa berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi kan kita tidak pernah tahu, karena persoalan cawapres itu kan sebenarnya adalah domain elit, terutama ketua umum partai yang saat ini menjadi partai pengusung dari Ganjar Pranowo. Yang paling penting adalah soal siapa cawapresnya Ganjar Pranowo, tentu sangat menjadi penting ya, ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Perindo Pak Haritanu, Ketua Umum P3 Pak Mardiono, dan tentu saja Ketua Umum Hanura Pak Sabta Oso gitu ya, Pak Sabta Odang. Ini tentu variabel-variabel politik yang seringkali ini melampaui batas-batas angka statistik, sering melampaui batas-batas rasionalitas manusia politik biasa seperti kita gitu loh Mas. Oleh karena itu, kalau ukurannya adalah survei, kalau ukurannya adalah dukungan partai politik, maka sangat mungkin Sandiaga Uno itu ya peluangnya 50-50 sepertinya. Karena pada saat yang bersama ternyata PDIP juga menyebut nama-nama lain seperti Pak Erick Thohir. Sekalipun Pak Erick Thohir misalnya di-endorse oleh Partai Amanat Nasional, tapi dari segi popularitas dan elektabilitas memang saat ini Erick masih di atasnya Pak Sandiaga Uno. Begitupun dengan Pak Mahfud MD. Mahfud ini kan kuat di Jawa Timur, kuat di kalangan Nahdlatul Ulama, dan yang paling penting Pak Mahfud ini punya pengalaman politik yang cukup mentereng. Pengalaman di legislatif, pengalaman di eksekutif, dan pengalaman di yudikatif. Hampir dari berbagai penjuru mata angin, kalau bicara tentang kapasitas, kompetensi, dan pengalaman, tentu Pak Mahfud MD juga sangat layak dan dianggap kompeten untuk bisa berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo. Saya kira di situ kalkulasi politiknya Mas David. Baik, tadi kan Anda sempat menyebut kalau secara survei ya, tapi ada juga dari sisi yang tadi Anda katakan bahwa ya ini kalkulasi politiknya, kalau dari Mbak Dahlia juga bilang tadi, maksud saya adalah lihat dulu pasangan yang lain atau koalisi yang lain pasangannya siapa begitu. Nah, menurut Anda kalau di akhirnya apa namanya? Misalnya kan sekarang Mas Anies sudah sama Caimin begitu. Lalu kemudian kalau Pak Prabowo nanti kemudian berdampingan dengan Pak ET misalnya, lalu siapakah yang lebih cocok untuk dengan Mas Ganjar? Kalau misalnya Pak ET itu dengan Prabowo Subianto, maka yang tersisa tinggal 3 nama. Ada Sandiaga Uno, ada Mahfud MD, dan Pak Andika Perkasa. 3 nama yang head to head dari 3 nama ini siapa kira-kira yang paling bisa untuk head to head-nya begitu? Ya kalau bicara elektabilitas Erick Thohir Mas. Tapi karena Pak Erick Thohir misalnya coba untuk disandingkan dengan Pak Prabowo Subianto, maka di antara 3 nama yang tersisa, Sandiaga Uno, Mahfud, dan Pak Andika Perkasa, kalau ukurannya survei per hari ini tentu Pak Sandiaga Uno jauh lebih unggul ketimbang yang lain. Kalau diukur dari dukungan partai politik per hari ini, hanya P3 lah yang kemudian memberikan dukungan politiknya kepada PDIP mengusung Ganjar Pranowo dibandingkan yang lain. Mengingat Pak Mahfud dan Pak Andika Perkasa itu adalah mereka yang tidak punya afiliasi terhadap partai politik. Kalau melihat 2 variabel ini tentu yang diunggulkan adalah Pak Sandiaga Uno. Tapi karena persoalan cawapres itu yang bisa menentukan adalah ketua umum partai, seringkali variabel-variabel statistik, variabel-variabel partai itu jadi tidak relevan. Karena yang bisa memutuskan secara eksklusif soal siapa pendamping Ganjar kan hanya 4 orang. Ketua umum partai itu Pak Haritanu, Mbak Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak Oso, dan kemudian lagi adalah Pak Mardiono. 4 orang ini yang memutuskan segala-galanya, tentu dengan segala kalkulasi politik yang cukup matang dan cukup rasional, mengingat ini keinginan PDIP khususnya untuk memenangkan pertarungan untuk yang ketiga kalinya, alias hat-trick di Pilpres. Makanya cawapresnya Ganjar ini pasti dipertimbangkan secara masak betul ya, supaya memenangkan pertarungan di 2024 nantinya. Baik, saya kembali ke Mbak Dahlia. Ini untuk Mas Sandi ini kan memang disodorkan, ya kan? Tetapi kan tentu pasti ada upaya-upaya tertentu juga untuk meyakinkan ya dari keempat ketum yang kemudian sudah bergabung dalam satu koalisi yang sama, termasuk tentunya Bu Mega gitu. Lalu seberapa besar sih chance-nya kira-kira kalau dari semua pembicaraan dan kemudian juga survei, lalu kemudian variabel-variabel lain gitu yang Anda lihat? Ya, kalau yang saya lihat kita menyatukan segmen-segmen yang berbeda-beda.
kalau kita lihat capres Ganjar Pranowo, maka beliau sangat kuat di ini persepsi saya ya, dan juga analisa pada hasil-hasil survei sebelumnya. Wilayah-wilayah pedesaan, kelompok-kelompok tradisional. Pak Sandi dalam hal ini lebih banyak sudah sangat dikenal di wilayah perkotaan, kelompok-kelompok urban. Dan juga mungkin dari sisi segmentasi profesi, misalnya Pak Ganjar karena beliau adalah gubernur Jawa Tengah dan berpengalaman mewakili dapil Jawa Tengah ya, selama beliau menjadi anggota legislatif, lebih dekat pada masyarakat petani gitu ya, nelayan. Sedangkan Pak Sandi masyarakat perkotaan, dunia usaha. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin menyatukan segmen-segmen yang berbeda itu, kita harus bisa memaksimalkan figur-figur siapa sih yang bisa menyatukan segmen-segmen yang bermacam-macam itu, untuk kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Tetapi saya setuju, memang keputusan nanti akan terletak di tingkat elit, karena yang namanya pengajuan capres-cawapres itu adalah kesepakatan koalisi partai. Orang boleh bilang, jadi nanti orang-orang partai dong. Ya faktanya adalah hal yang biasa aja kalau capres-cawapres itu adalah mewakili kepentingan partai-partai pengusung ya. Tapi tentu kita harus memikirkan kemaslahatan yang lebih besar apa. Ketika ada tokoh-tokoh yang bisa menyatukan kelompok-kelompok, maka dia tidak lagi dilihat sebagai tokoh partai, tapi dia tokoh yang bisa menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda-beda, segmen yang berbeda-beda. Partai Persatuan Pembangunan ini adalah partai yang berasaskan Islam, dan kita ada di mana-mana. Kami ini Nah begitu pula partai PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura, juga partai berbasis nasionalis. Dari sisi kekuatan kelompok itu segmennya sudah bisa menyatukan. Tinggal nanti dari sisi populasi pemilih, nah yang saya lihat yang paling mungkin itu pasnya ya Pak Ganjar dan Pak Sandi itu yang bisa kemudian menyatukan segmen-segmen yang sangat banyak. Yang bisa kita manfaatkan gitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mbak Dahlia Umar, Ketua DPP P3, dan juga Mas Adi Praitno, analis politik, sudah bergabung di Sindo Sore, dan salam sehat selalu.